Nama saya Pindi Wisata. Saya orang biasa-biasa saja. Nah, saya dapat titipan tadi kan, sebelum cerita katanya titipan. Katanya sini mau sedikit meditasi. Ya, ini mungkin sudah belajar banyak meditasi, ya, sudah punya guru-guru yang bagus. Nah, jadi saya nggak ngajar meditasi. Kita ngajak sama-sama meditasi aja. Ya. Nah, meditasi karena kan mungkin ada yang kerja ya, capek, ngurus anak capek, ngurus suami lebih capek lagi. Penting sekali untuk memiliki batin yang tenang, ya, batin yang tenang supaya kita bisa hidup untuk saat ini. Ya, kalau tidak kan urus kantor, ya, anak ujian, suami bandel, ya, istri belajar terus, ya kan. Kadang-kadang batin juga, ya, lupa sama pesan master, ya. Kadang-kadang ya, karena banyak persoalan. Kita suruh hidup jadi manusia, gitu. Ya. Jadi kita hanya perlu tidak perlu pikir apa-apa, tutup mata, ambil nafas dalam-dalam 10 kali aja, 10 kali. Jangan pikir apa-apa ya. Kalau ada pikiran bilang bukan urusan saya. Tiba-tiba, itu belum bayar listrik ya, biarin aja. Suami saya udah transfer belum ya? Nggak usah dipikir ya. Nah, bukan urusan saya. Suami udah pulang, bukan urusan saya. Pokoknya begitu aja. Ambil 10 kali. Terus perhatikan aja nafasnya. Kalau ada pikiran lain, ini benar atau enggak, bukan urusan saya. Rasakan nafas yang masuk, nafas yang keluar. Beri sedikit senyuman pada diri sendiri. Pancarkan cinta kasih kepada teman-teman di sini. Rasakan otot kaki yang tegang, rilekskan. Rasakan punggung yang tegak, luruskan. Perhatikan bahu, rilekskan. Beri perhatian pada pipi, apakah masih tegang, rilekskan. Mata apakah masih melihat ke atas, turunkan, lihat ke bawah. Sekarang beri perhatian pada nafas dengan tubuh yang rileks. Pancarkan cinta kasih kepada diri kita dan sekeliling kita. Terus sampai nafas terasa lembut, rileks. Hidup hanya di saat ini saja. Nafas itu dia dihembuskan. Sadari waktu nafas ditarik masuk, sadari bernafas dengan normal.
beri senyuman pada kehidupan. Sudah, itu aja. Nah, sebenarnya kalau meditasi itu banyak sekali modelnya. Tapi karena kalau kita sibuk atau waktu kita nggak cukup, sebenarnya 1 menit, 5 menit kita bisa bermeditasi. Ya, jadi kita kembali membuat batin kita tenang, pelan-pelan seperti itu. Yuk, silakan masuk. Tiket masih ada. Ya. Nah, kalau memang mau intensif meditasi, efektifnya pagi-pagi pas baru bangun meditasi kira-kira ya setengah jam. Nanti mau tidur ya meditasi sampai ketiduran nggak apa-apa. Ya meditabo boleh nggak apa-apa. Jangan terlalu idealis ya, jangan idealis harus begini harus begini. Jangan, pelan-pelan aja, pelan-pelan, mangan lah ya, seperti human yang ya, seperti kita membesarkan anak kita, batin kita juga sama. Jangan mau cepat, wah ibu tentian sekali mau sampai ke langit, pelan-pelan. Sama juga dengan kebijaksanaan. Jangan terlalu menghakimi diri sendiri. Wah, kamu kan sudah 3 tahun dicuci, kok bicinya masih besar? Ya biasa. Yang 30 tahun juga bisa masih ada bici. Jangan ada satu idealis menuntut diri terlalu keras sehingga tidak mampu memaafkan diri sendiri. Nanti kita jadi apa? Tidak mau berkembang. Seperti kalau kita terlalu keras sama anak kita, sedikit salah kena hukum, sedikit salah kayaknya tiada maaf bagimu. Tapi kalau sama orang lain banyak maafnya, ya kan? Ibu-ibu kadang-kadang gitu ya, ada orang. Kalau anak orang bikin salah, biaukin. Tapi kalau anak semisal, kadang kamu biaukin ya. Biasa begitu kan? Tapi kalau anak orang, ya ada biaukin, nggak apa-apa. Aneh ya kadang-kadang ya. Kenapa? Karena kita pencitraan, biar dianggap baik. Tapi batin belum benar-benar baik. Sama juga kalau kita terus bahwa saya tidak boleh salah, terlalu memberi tekanan, kita jadi tidak punya satu kesempatan bersahabat pada diri sendiri. Jadi selain memaafkan orang, kita juga harus belajar memaafkan diri sendiri. Kenapa? Karena semua orang suci berasal dari orang yang tidak suci, betul? Kalau dia lahir sudah suci, ngapain dia latihan? Misalnya guru agung kita, master, asalnya dari orang mana coba? Emang waktu lahir jakce? Enggak juga loh. Coba dengan ceritanya, betul kan? Bertumbuh. Tapi ini kan ada akar-akar melampau, akar-akar. Jadi demikian, ya. Ya udah ya, yang suara lembut sudah ya. Sekarang pakai suara kenceng ya. Oke, kanan ya. Siom, selamat malam, terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing ya. Nah, hari ini mungkin saya kasih judul yang agak panjang sedikit ya. Bergandengan tangan, berjalan bersama, mencari makna hidup dalam Dhamma. Nah, tadi ada sharing sedikit sama Siom Suherman ya. Saya sih pengennya justru yang sharing, saya mah duduk. Banyak ceritanya, banyak ya. Bagus sekali susunya. Wajar lah komite ya. Kalau gini kan komite biru ya. Sekarang kalau biru putih udah jadi abu-abu ya. Kalau saya abu putih abadi, gak naik kelas. Gak ada yang rekomendasi, malas katanya. Jadi kenapa saya ambil judul bergandengan tangan? Saya paham bahwa Susun Suci mestilah kalau kita jadi orang suci, tentu kita selalu berpikir mengenai bagaimana kita bersumbangsi sambil berlatih diri ini. Jadi ini adalah bukan hanya ladang berkah, tapi ini seharusnya menjadi ladang pelatihan. Betul tidak? Ya, jangan hanya ladang berkah. Ya, kalau ladang berkah nanti jadi dagang. Mana yang paling banyak berkah? Saya ke situ. Yang nggak ada berkah, saya nggak mau lakukan. Betul nggak? Bisa kayak gitu. Suhu mana yang bagus ya? Kenapa? Kalau sumbang ke dia nanti, karma baiknya banyak. Kasihan yang suhu muda nanti nggak ada yang sumbang. Kenapa? Belum mantap nih.
bunganya nggak kenceng ya kan. Kalau deposito kan hitung suku bunga ya. Kadang-kadang buat kebaikan kita juga ngitung-ngitung mana yang ini. Namun seharusnya kita juga selain ini ladang berkah, hendaknya kehidupan ini, apalagi di sini, harus jadi ladang pelatihan. Kenapa? Karena di sini banyak orang, banyak banyak karakter, banyak sifat, kepentingannya lain-lain pula. Nah, kita harus belajar seperti itu. Niat masuknya pun berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, sukunya juga beda-beda, bahkan agamanya pun beda-beda, betul ya? Banyak berbeda-beda. Jadi dengan berbeda seperti inilah kita menjadi punya kesempatan untuk berlatih bagaimana menjalin jodoh yang baik dengan setiap orang. Bukan dengan orang yang kita suka aja, itu mudah. Apa susahnya kalau kita menjalin jodoh dengan orang yang kita suka? Semua orang juga gampang, gak usah dipaksa-paksain. Halo ya. Lumayan ya, kalau kamu jangan datang, kalau dia harus datang, kan gitu. Saya suka sama dia, enak orangnya ya, apa-apa, apalagi kalau masak dia masakannya enak, orangnya ramah, gue omelin dia juga diem. Kalau satu lagi, gue yang diomelin. Baru juga bantu kerja, udah diomelin. Emang gue dibayar apa? Wah, cari jodohnya buruk kan? Sering begitu. Saya kesini kerja gratis tahu. Emang lu siapa omelin gue? Ya. Inilah ladang pelatihan. Nah kalau ketemu yang suka nggak usah berlatih. Baru ketemu aja udah cerita panjang lebar kayak sahabat lama, gue juga bingung kan? Kenapa? Karena jodohnya baik. Tapi kepada orang yang tidak cocok sama kita, hendaknya tempat pelatihan. Kalau yang cocok dengan kita, mempererat hubungan. Demikian. Baru bisa bergandengan tangan. Apa maksudnya bergandengan tangan? Kalau misalnya kita sejen, kita bisa berkumpul berdiri bersama. Tapi apakah kita bergandengan tangan? Apakah kita bergandengan tangan? Belum tentu. Bisa sih sama-sama masuk cici, tapi apakah bergandengan tangan di cici? Tidak. Makanya banyak yang live group kan? Ya betul ya? Pas. Kenapa bisa live group? Karena tidak bergandengan tangan. Coba kalau sedang memang begini sini, jangan bergandengan tangan. Jangan grogi. Bukan ijab kabul. Coba Sisiang Herman mau pergilah. Pergilah. Bisa nggak? Karena saya pegang tangannya. Saya nggak akan kasih dia. Dia mau pergi juga nggak bisa. Kita aja. Betul nggak? Nah, coba Sisiang Herman. Kita aja. Suruh. Jangan nakal-nakal lah. Sana pergi. Tarik aja. Hah? Dia nggak bisa pergi. Meskipun ada sedikit perselisihan karena kita manusia, jangan takut selisih. Mulut, lidah, gigi ini kan teman baik nih, dari lahir dapat teman. Kadang-kadang saling gigit kan, lidah kena gigi, kita pasti berselisih. Tapi kalau hati kita sudah bergandengan, dia tidak akan pergi. Yang kaya harus sih. Paham maksudnya? Hah? Ya bahasa Prancis itu yang di-convert jadi bahasa Mandarin. Maksudnya kalau kita mau bawa orang, bawalah hatinya. Kalau kita ingin mengikat orang, ikatlah hatinya. Bagaimana mengikat hati orang? Ya pakai hati Anda. Jangan pakai pikirannya, pakai hatinya. Kalau pakai otak nggak bisa, karena otak sistemnya untung rugi. Untung rugi. Ada untung mau, kalau rugi dia nggak mau. Itu duniawi. Tapi kalau hati welas asih dan kebijaksanaan. Kira-kira bisa paham nggak? Itu yang masuk bergandengan tangan. Nah kita bersama-sama. Sehingga layak cia makan happy. Gak ada kan? Datang makan doang. Suruh kerja kemarin gak datang. Lah, bener gak? Dia untung rugi. Tapi kalau berarti seperti saya memang ngomong,
lihat mereka kumpul gini-gini aja saya udah happy. Berarti hatinya yang bagus. Kurang bagus ya? Kalau kayak gini aja rame, waktu saya suruh angkat beras kagak ada yang datang. Rame juga. Benar nggak? Kenapa bisa begitu? Nah, karena berarti belum sampai menyentuh hatinya. Kalau kita ingin membangun komunitas yang kuat, apalagi seperti suci, ingat, sentuhlah hatinya. Seperti guru menyentuh hati kita. Emang dia sentuh ada untuk guru, atau sentuh hatinya? Coba pikir baik-baik. Ketemu aja nggak pernah, cuma lihat di TV. Saya mah sudah. Hari ini ya, makan bareng lu. Satu meja lo. Panggil ke ruangan dia lo. Iri gak nih? Nah itu karma baik. Ya. Jadi sebenarnya kita melakukan komunitas seperti ini pasti ada masalah kecil, pasti. Karena kita manusia, apalagi masih ada kotoran batin. Kan saya udah bilang, orang suci pun berasal dari orang tidak suci. Tempat yang bersih itu berasal dari tempat yang kotor. Di mana tempat yang kotor itu kita bersihkan, jadi tempat yang bersih, betul nggak? Sebenarnya rumah ini kotor loh, tapi sekarang jadi rumah bersih karena dibersihkan. Coba kalau nggak dibersihin. Sama juga hati kita. Sebenarnya wajar aja hati kita kotor karena sudah sejak zaman yang tidak pernah diperkirakan kapan awalnya dan tidak tahu awalnya entah kapan, kita sudah diliputi oleh kotoran batin itu. Dan kita bawa satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Makanya muncullah Buddha memberitahu bagaimana cara kita untuk mengikis dan menghilangkan kotoran batin ini. Pertanyaannya, mengapa harus dikikis? Mengapa harus dihilangkan? Karena kotoran batin inilah yang membuat kita menderita. Contoh, Sejak pernah marah nggak? Ayo ngaku. Ya, pernah. Waktu marah melampiaskan emosi. Setelah marah ada perasaan tertentu nggak? Itu contoh. Atau misal kita pernah salah paham dengan orang, salah paham, curiga, fitnah, rupanya salah. Atau kita mukul anak, habis itu, kok begitu ya? Kok ini masih case ringan ya? Case berat ada yang anaknya cacat, meninggal dia dulu. Oh, tidak sengaja, saya gila, ada setan. Itu karena kotoran batinnya telah menguasai dirinya. Timbul penderitaan. Ini soal-soal hidup. Belum lagi soal-soal sesuatu yang kita sayangi. Contoh nih, anak yang kita sayangi sakit, entah bisa sembuh atau enggak. Malam-malam nggak bisa tidur loh, benar nggak? Kalau kita betul-betul sayang anak kita, nggak bisa tidur. Suami pergi nggak pulang-pulang, bisa tidur nggak? Itu bisa. Oh. Berarti sudah di tahap yang mantap sekali. Siapa suaminya? Nggak bisa melepas. Kenapa? Karena ada kemelekatan. Ya, ada kemelekatan. Kita takut kehilangan. Apalagi orang itu adalah orang yang penting bagi kita. Jangankan keluarga ya. Kalau Anda punya bos atau staf yang begitu baik ya, Anda rasa dia sangat mantap ini, perginya kita udah kesel-kesel aja. Bayangin loh, itu baru urusan duniawi loh. Nah, apalagi dua sahabat yang berpisah, ya, ibu ayah tidak berpisah, kita, wah itu menderita sekali. Nah, jadi dengan kita ada kotoran batin, maka kita menderita. Dan ini banyak ceritanya ya. Belum lagi sakit. Nah, kalau sakit tiba-tiba dokter bilang, maaf ya, tinggal begini. Maksudnya apa dok? 3 hari. Bisa tidur gak? 3 hari loh. Wah, sakit. Ada orang bilang gak bisa cacing. Dok, saya gak bisa vegetarian. Benar nih, oke,
Dokter bilang, wah kamu kebanyakan daging, kamu masih nggak vegetarian? Dalam 3 hari, maaf ya, saya sediakan peti mati. Kira-kira cacing nggak? Kira-kira cacing nggak? Saking takutnya kan? Orang nggak bisa merokok. Saya nggak bisa berhenti merokok. Saya nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Saya sudah coba. Segala cara ganti permen ini. Tiba-tiba dia sakit nih ke dokter. Dia bilang, wah, paru-parunya ada lubang. 1 rokok lagi yang masuk. Selesai sudah ke pembakaran. Kira-kira orang itu berhenti merokok nggak? Nggak mungkin nggak berhenti. Langsung nggak perlu pakai training, konsultan, permen, nggak ada, langsung berhenti. Jadi penderitaan pun bagi orang bijaksana bisa dimanfaatkan untuk mengubah hidupnya. Kadang-kadang setelah sakit kita lebih bijaksana, betul nggak? Ya kan? Saya sekarang lebih mau gosok gigi. Setelah giginya tinggal 2. Terlambat sih, tapi ya ada kesadaran gitu. Jadi demikian sebenarnya. Nah, sama juga kalau kita berhubungan di sisi, hendaknya disinilah latihan kita untuk sedikit demi sedikit melatih diri kita untuk mengikis kotoran batin ini. Semakin terkikis, kita semakin bahagia. Semakin bahagia. Kenapa? Karena kita tidak lagi terlalu banyak untuk meminta. Kita hanya lebih untuk memberi. Kita lebih banyak berpikir untuk lebih tulus. Hu chu wu so qiu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Oh, master sih ulang-ulang terus ya. Maksudnya apa? Bersumbangsi tanpa pamrih. Ini kata-katanya nggak masuk loh untuk orang yang otaknya pintar loh. Enak aja gua kasih nggak ada untung, kan begitu. Namun dia lupa. Orang-orang yang lebih tinggi lagi, yang bijaksana, dia mampu merasakan. Nah, yang ini saya mau tanya udah pasti jawabannya. Yang ini harus yang ini. Sewaktu bersumbangsi tanpa pamrih, melakukan kebajikan, perasaan gembira atau sedih atau marah. Apalagi melihat orang kita bantu dan gara-gara show saya jadi ada ini, ada makan, keluarga saya, rumah saya dibantu, di bencana alam saya udah nggak tahu di banjir mau gimana, rupanya diurusi berlinang air mata dia. Padahal saya sudah keluar uang, keluar tenaga, itu toko kagak dijaga-jaga, kemarin juga rugi. Gara-gara bantu ini loh, banjir loh. Tapi perasaannya bagaimana? Otak sama hati beda. Ini pintar, tapi ini wise. It's different. Oleh sebab itu kebahagiaan demikian itu menjadi sesuatu pengalaman nyata, bukan teori, baca buku. Ngasih orang dengan sepenuh hati membuat kita bahagia, itu nggak ada efeknya. Itu kan cuma buku, tidak ada efeknya. Dhamma tidak bisa berkembang baik atau dipelajari dengan baik hanya dengan membaca buku atau mendengar seperti ini saja. Harus dipraktekkan. Harus. Sama juga mengikis kotoran batin harus dipraktekkan. Contoh. Kamu ya, duduk aja, sapu dulu, kamu kesini ngapain? Nongkrong sapu. Siapa kenal aja kagak? Orang saya baru masuk kan, belum juga pakai seragam kan gitu, disuruh-suruh, mentang-mentang lebih tinggi kan begitu. Namun kalau kita sudah tahu di sini tempat pelatihan, kita lihat, udah lama di sini juga masih levelnya begitu-gitu aja. Nyuruh orang aja nggak pandai, gitu. Jadi punya latihan. Kenapa saya marah? Kan aneh sesil. Oke, nanti saya bersih. Udah sesil, ada lagi yang lain. Gimana kira-kira? Nanti orang tuh malu sendiri kan? Malu sendiri. Kenapa? Karena setiap orang pasti datang bawa ego dulu. Tapi di Cici, hendaknya disinilah tempat pelepasan dan pengikisan ego. Baru Anda berkembang. Kalau Anda nggak akan berkembang, pasti tidak berkembang. Saya bisa jamin. Apalagi di sini untuk besar-besarin ego.
Saya kesini karena mobil saya paling bagus dan paling kaya. Dia jadi tua pekong. Tahu tua pekong? Duduk aja. Kayak tuan. Semua. Dia nggak sadar itu relawan itu. Dia pikir karyawannya di kantor. Bisa nggak? Kayak dia pembantu. Ada orang begitu. Kalian bakal bersihin. Saya udah bawa 5 pembantu bantu bersihin. Dah. Ini mau jadi relawan atau mau ngapain di sini? Bawa 5 pembantu untuk bersihin. Lah ngapain? Nggak perlu. Bukan begitu caranya. Kalau itu mah ngapain Anda masuk cuci? Paham maksudnya? Ada orang kan begitu. Sebenarnya dia yang harus berlatih, dia suruh orang lain yang berlatih. Dia melakukan. Terus dia lapor, saya sudah bersihkan. Dia nggak tahu dia dapat apa. Tidak kena sampai di dia. Saya tahu kok, saya ikhlas. Saya ini. Mirip seperti apa? Orang yang tahu menanam padi, tahu bagaimana untuk memberi pupuk, tahu bagaimana untuk menjaga dari serangan hama, tapi tidak melakukan apa-apa. Kira-kira padinya tumbuh nggak? Tolongin. Begini caranya dari awal. Begini caranya, begitu caranya. Apalagi diomongin, kamu harus begini ya tanah ya, tanah kamu begini, tumbuhnya begini. Tumbuh nggak tuh padi? Tidak. Harus sampai tataran praktek. Apa yang maksud dengan merendahkan hati kita untuk melayani dengan setulus hati adalah kita perusahaan besar, bos besar, bawa satu nyapu. Baru dia bisa menghargai. Itu baru latihan. Kalau nyuruh orang yang nyapu, bukan pelatihan. Itu hanya ganti kantor, ganti rumah. Kan dia suruh rumah suruh orang kan. Pas cuci dia juga suruh orang. Itu cuma ganti tempat. Nggak ada pelatihan di sana. Ya, ini maaf ya, kita singgung ya. Ini pengalaman pribadi soalnya saya dulu juga begitu. Saking sok hebatnya ya. Tapi tidak berkembang. Dan Anda tahu, orang-orang tidak lagi mendekati Anda karena rasa persahabatan yang tulus. Orang-orang hanya lihat ini orang apain. Kalaupun dia mendekati Anda, pasti ada maunya. Ada kamu tahu nggak? Soalnya dia bos besar. Kan ada kamu tahu nggak? Jadi dia masuk dalam ilusi dia sendiri. Tidak ada perkembangan apa-apa. Tidak ada perkembangan apa-apa. Nah, jadi kenapa saya ingin sebenarnya lebih men-share mengenai bergandengan tangan? Maksudnya adalah hendaknya kita menjalankan kebajikan ini di cici ini, itu adalah dengan cara saya betul-betul tulus dengan si Syom, ingin menjalin jodoh yang baik, bersahabat, bergandengan tangan untuk melangkah bersama. Ini yang penting. Misalnya, ini contoh lagi nih, yang ini lebih enak nih dipraktekin. Soalnya udah senior. Nah, kita sudah bergandengan tangan, artinya sudah bergembira. Natap-natap aja udah senang begini. Setiap hari kumpul kan gini udah senang. Kemudian kita mulai pelan-pelan ngobrol, melangkahkan kaki kita begini. Kemana? Menuju kebaikan. Dan dia pasti ikut, karena nggak bisa lagi kan. Kalau udah hopeng banget kan, coba, bantu gue nih, temenin dulu, ada bencana alam, ikut nggak? Bukan karena mau bantu, pengen ngobrol sepanjang jalan, ada teman. Loh, bisa loh, bisa kan teman baik semua. Perjalanan apa yang paling menyenangkan di dunia? Bukan yang gratis, tapi perjalanan bersama sahabat-sahabat kita. Betul nggak? Oh, kalau ibu-ibu apa lagi? Satu grup gosip, yuk Malaysia, ayo! Sona, wahia. Apa aja diomongin, betul nggak? Semua diomongin. Ya. Habis suami sendiri omongin, suami orang diomongin. Anak sendiri habis, semua diomongin. Itu gembira. Tapi kalau nanti udah bertengkar lagi, udah bertengkar, besok. Jadi kalau kita sudah bergandengan tangan dalam kebajikan seperti ini, sudah bersatu hati kita, ingat, di sini kita bersumbangsi, bukan untuk mendapatkan. Kalau di sini Anda masuk untuk mendapatkan, Anda akan kecewa. Banyak yang kecewa karena berharap di sini untuk dapat sesuatu. Siapa tahu ada kantal, ya kan gitu. Rupanya nggak dapat kantal, dapat kanco ya. Kecewa, ya kan? Atau kesini untuk
mengubah-ubah orang. Ada orang datang kan ubah, kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini. Motong sayur kok segi 4, kita maunya yang bulat. Betul nggak kalau segi 4 dan bulat? Emang kalau masuk keluarannya sama nggak? Sama aja. Tapi kita bertengkar ini ada sisanya loh, betul nggak? Ada orang yang begitu. Tuh. Hah, gede-gede. Kecil sedikit, berapa sedikit? Kurang 1 mili, cuma 1 mili. Tapi ingat, itu menambah apa? Menambah retaknya atau menambah keregangan sebuah hubungan. Orang yang makan tahu nggak? Enggak. Tapi kalau makan nih, hati kan nggak senang. Udah datang bantu, diomelin lagi, tahu kok nggak datang, betul nggak? Servis lagi, di servis kan? Kita kan harus datangin ke meja orang tuh. Muka masem kan? Tantang gitu kan? Katanya cuci ikhlas, perasaan tidak dari wajahnya begitu. Ya, orang makan juga nggak. Ini kayaknya banyak kena ya. Ya memang begitu komunitas, nggak ada, harus diakui, jangan bilang nggak ada. Nanti nggak ada obatnya. Kamu sakit apa? Nggak sakit. Mana sakit? Nggak ada. Nah itu, maka Sang Buddha mengajarkan pada Dhamma yang pertama, Dhamma Cakkappawatana Sutta, Sang Buddha mengajarkan 4 hal. 1, inilah duka, langsung ini masalahnya. Ini ada penyakit, ini ada masalah, begitu. Jadi kedokteran sekarang kan semuanya belajar dari Sang Buddha. Sang Buddha itu strike orangnya. Ada duka. Di hidup ini ada penderitaan, jangan bilang nggak ada. Ada. Jadi kalau ada masalah nggak? Ada. Kalau nggak ada, semua ini orang mati. Ini berarti kuburan. Nah kuburan kan nggak ada masalah. Sekarang ada ya, digusung-gusung juga ya. Udah mati pun digusung. Apa sih buat hidup tenang? Nggak bisa. Nah memang kan begitu. Selama kita masih hidup, mesti ada masalah. Bahkan kalau kita sendiri hidup di hutan, kita pun bermasalah. Percaya tidak? Buktinya Tarzan teriak-teriak kan? Oh, stres dia. Sendirian, kan ada masalah. Maka ketemu siapa? Jimmy ya, siapa tuh? Dia punya pacar, Jenny apa? Jane ya, seneng ya. Dia nggak tahu setelah menikah masalah tambah banyak sih ya. Enggak. Si Jenny yang mana sih? Semoga lagi tidur ya. Tadi rambutnya kenceng soalnya. Tenang, saya semua sama. Kalau nggak ada masalah sih, kita akan sedih semua. Kenapa? Kamu sudah bilang, sayur jangan yang begini. Terus dia diem aja. Sekarang sudah saya bilang, kalau anak kamu begini. Kita yang stres ya. Ini gak ada respon sama sekali. Ya. Parah gak? Jadi kalau istri masih bilang, kamu nih cerewet sendiri. Masih respon. Betul loh, kalau sampai gak respon sama sekali, wah sudah bahaya itu. Ya, karena sampai ada malam-malam kembang kan begitu. Loh iya. Kadang kita tuh aneh, kita berusaha nggak ada masalah, jangan bertengkar, benci sekali. Tapi pas benar-benar nggak ada masalah, nangis, ya kan? Nah, ya, gitu kan. Sama, siapa tuh ya? Nah, maka kayaknya ketawa lagi ya. Nah, jadi maksudnya hendaknya kita di sini itu adalah bergandengan tangan. Artinya kita sama-sama untuk melakukan kebajikan. Bergandengan. Kenapa harus bergandengan? Karena sendiri nggak bisa. Saya meskipun ketua umum ya, itu Dhamma Duta kemana-mana, itu udah jelas nggak bisa. Sendiri nggak bisa. Guru juga udah kasih pesan. Guru udah pesan. Masalah di dunia ini begitu banyak, nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Nah, kalau kita mempunyai Dhamma, kita bisa bawa kecil-kecil sampai rumah tangga. Rumah tangga masalahnya pun banyak. Betul nggak sih? Bisa kan diselesaikan satu orang? Bisa. Jadi suami mesti bantu. Istri punya masalah rumah tangga, jangan bilang, wah mai kain.
Semua buang mata, gua kasih lu duit, masalah selesai. Nggak selesai. Buktinya dia belanja berlebihan, Anda marah-marah. Nggak selesai. Kalau selesai kenapa marah-marah? Nanti saya pasti disetujui sama yang suci. Iya tuh. Suci marah. Tapi demikian memang. Jadi nggak selesai. Masalah rumah tangga itu adalah bersama. Bukan suami istri loh, termasuk anak juga. Mereka harus jadi bagian daripada yang membantu menyelesaikan memang persoalan rumah tangga. Kenapa? Siapa suruh berumah tangga? Karena kalau Anda ada rumah tangga, ada masalah rumah tangga. Mau tahu cara biar rumah tangga ada masalah? Jangan ada rumah tangga. Loh, ini jangan salah tangkap loh ya. Sesuatu ngomong jangan berumah tangga ini. Nah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau Anda sudah memiliki sesuatu, Anda jangan mau enaknya saja. Kan kita itu kan? Wah, mau ada mobil hanya mau enaknya supaya saya kemana-mana cepat. Kalau hujan nggak kena basah. Tapi nggak mau isi bensin. Bisa. Nggak mau mobilnya lecet. Sudah 20 tahun masih mau nampak baru aja. Mesin nggak pernah rusak. Ban nggak pernah diganti. Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah nggak bijaksana. Jangan mau sesuatu hanya enaknya saja. Anda harus terima konsekuensi yang nggak enaknya juga. Sama, begitu kita dicuci di komunitas melakukan kebajikan, kita ada rasa bahagianya. Tapi juga harus ada persoalan yang harus kita selesaikan. Itulah yang disebut dengan tempat atau ladang pelatihan. Dan itu demi kebaikan kita. Suami, istri, dan keluarga, anak-anak yang bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis. Kenapa? Mereka berdiskusi. Wah, kayaknya ya, ini rumah mulai bocor. Iya, kita harus gimana ya? Enak. Jangan bilang bukan urusan saya. Itu meditasi. Jangan bukan urusan saya. Ya ini urusan kita bersama. Inilah urusan saya. Harus tahu. Anak kita kok teknikanya kayaknya kurang ya. Ya lu lah. Lu kan emaknya. Ya lu lah. Bibitnya dari lu. Susah kalau begini nggak selesai sih. Selesai. Enggak, itu salah bapakmu. Itu engkongnya punya bibit. Nah, engkong nggak akan selesai. Ini adalah masalah Anda, masalah saya, masalah kita semua. Keluarga begitu, ini masalah istri, masalah semua. Komunitas begitu, ini adalah masalah Anda juga masalah saya. Masalah kita bersama supaya kita bisa sama-sama apa? Menyelesaikannya. Dan disitulah sebabnya guru sering mengulang-ulang. Bertemu satu masalah menambah satu. Kok saya lebih hafal? Gimana? Kan nggak pakai seragam. Bertemu satu masalah menambah satu kebijaksanaan. Itu maksudnya. Jadi kita harus menghadapi masalah itu, jangan lari dari masalah. Ini yang sini pasti tahu cara-cara yang efektif bagi beras, ya kan, harus bagaimana. Kenapa? Karena udah ketemu banyak masalah. Lewat dia 2 kilo jadi 1 kilo kan gitu. Dan kali jangan lewat dia gitu lah. Kalau ngumpul mesti begini, kalau baru bisa diatur. Kenapa? Sudah kena masalah, sudah pernah rasain seperti itu. Jadi bertumbuh kebijaksanaan. Sama juga kita menghandle orang yang baru datang atau yang sudah lama, mereka punya banyak masalah. Namun kalau kita sudah pernah, kita tahu cara menghandle-nya. Tambah kebijaksanaan. Nah, jadi semakin kita bergandeng tangan, dia akan membentuk jaring. Ya, kalau kita istilahnya barisan bodhisatwanya tambah panjang, gitu kan? Tambah panjang. Kenapa? Iya, biar lebih banyak kekuatan. Ya? Namanya berli, ya, kekuatan manusia. Jadi kalau semakin banyak kita punya kekuatan, itu makin besar. Nah, baru kita berjalan bersama. Berjalan bersama adalah sama-sama berlatih, sama-sama melakukan kebajikan. Paham gak nih? Maksudnya ini bersama ngumpul bukan makan bihun loh ya. Itu bagian entertainment aja ya. Jadi kumpul makan bihun, bukan ya? Kumpul bersama untuk mencari makna hidup dalam damai. Apa maksudnya mencari makna hidup dalam damai? Nih saya tanya nih ya, benar-benar ya. Ini serius ya, Anda meditasi.
Sesiung Sece kenapa dilahirkan? Tahu nggak? Pernah nggak direnung, dipikir itu? Apa tujuan hidup Sesiung Sece di sini sekarang? Tujuan hidup ya, benar-benar ya. Padahal Sesiung Sece pasti tahu. Uang nggak dibawa kan? Istri nggak dibawa kan? Anak nggak dibawa, rumah nggak dibawa, nggak ada yang dibawa loh. Kalau gitu ngapain capek-capek kerja? Pikir, inilah disebut dengan mulai masuk kepada damai yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar buat kebajikan, bukan, melebihi itu. Kenapa saya ada di sini? Apa tujuan hidup saya? Apa yang membuat hidup saya berarti? Pernah nggak dipikirkan? Atau hanya sekedar jalan, makan, tidur, jalan, makan, tidur, urus anak, makan, tidur ke kantor, dan terus mati. Gak ada kerjaan apa-apa, gak tahu tujuan hidupnya apa. Pernah gak berpikir? Nah, kita hidup kira-kira biasa standar kan 70 ya. Standar lah, yang itu pun lumayan ya. Kadang-kadang 65 sudah check out kan begitu. Nah, ini yang 50 ke atas tinggal berapa? Kalau 60 ke atas tinggal berapa? Paling tinggal 5 tahun ya. Beneran loh. Itu kalau selamat, bisa-bisa hari ini tidur, besok gak bangun, kan ada yang begitu. Pernah baca koran gak? Besok kita ketemu ya di mall ya. Rupanya dia malah yang datang ke rumah dia. Kenapa? Jantungan tengah malam. Ada yang lagi olahraga loh. Pernah baca kan? Olahraga, tiba-tiba pergi gitu aja. Gak sampai 5 tahun. Nah, untuk demikian pentingnya kita akan meninggalkan, karena dikatakan bahwa lain sebagai manusia kan sangat-sangat berharga. Kenapa tidak direnungkan dalam-dalam dan serius? Apa tujuan saya di sini? Apa yang harus saya lakukan sehingga hidup saya betul-betul bermakna? Sehingga begitu mati saya gitu. Jangan serius kan? Jangan gitu, tikusnya gak apa-apa kemana? Nggak bisa itu. Ada orang begitu kan? Karena dia belum tahu. Begitu dia mau pergi, baru sadar, wah, saya nggak tahu ini mau kemana. Nggak tahu nih. Dia mau mana itu? Saking takutnya. Makanya panggilan akhirnya menjadi apa? Takhayul. Ya kan? Banyak takhayul. Rasa takut menimbulkan kekacauan pikiran sehingga apa-apa yang diomongnya percaya. Kamu harus begini nanti, kamu harus begini. Kenapa? Karena kita belum benar-benar mengetahui apa tujuan kita ada di sini. Apa makna hidup yang membuat Sesiung? Mantap, mulai hari ini saya akan melakukan ini karena inilah tujuan hidup saya. Kalaupun saya pergi, saya nggak nyesel lagi. Harus sampai di situ minimal. Baru disebut mencari makna dalam dhamma. Kenapa dalam dhamma? Karena rupanya makna hidup bisa ditemukan kalau kita telah belajar dhamma. Kalau enggak pernah tahu. Kita hanya percaya pada. Percaya belum tentu benar loh ya. Ingat, yakin belum tentu benar. Banyak orang yakin-yakin yang diyakininya salah. Kenapa? Karena dia nggak ada kebenaran. Dia yakin, percaya saja. Keyakinan adalah sesuatu yang harus mantap di dalam batin kita. Di mana kita tahu apa yang kita yakini mengandung kebenaran, bukan yakin-yakin saja. Contoh, ada orang selalu mengatakan, saya yakin, ya, kalau masuk agama ini, saya masuk surga. Kan begitu ada. Pertanyaannya sederhana nih. Tahu dari mana kamu pasti masuk surga? Ada lagi orang saking pengen masuk surga, tapi karena banyak buat jahat, dia udah rasa nggak ada cara lain, pakai cara instan. Apa cara instan? Beli surga. Maka muncullah kan ada demand, kan ada supply. Orang bisnis kan begitu kan? Ada demand supply. Mau masuk surga tingkat mana? Tingkat rendah, gocap tel. Tingkat tinggi, gopetel. Ada tiketnya loh, kayak XX1 loh. Aneh ya? Ada.
Kenapa demikian? Kamu nanti baca mantra ini langsung masuk surga. Nggak perlu aneh-aneh, yang itu mah buang waktu, yang ini shortcut. Kenapa orang mau? Saking tidak ada damanya, tidak ada penentu. Tapi dia yakin nggak? Dia yakin, buktinya dia keluar uang. Apalagi yang ngomong itu pakai seragam sana sini yang meyakinkan sekali, yang mohon, masuk surga. Yang ngomong aja belum tentu kan gitu. Lah iya. Tapi kenapa kita percaya? Karena damanya nggak ada. Oleh sebab itu hendaknya kita bergandengan tangan dengan orang-orang baik dan bijaksana, kemudian berjalan bersama, mencari makna hidup dalam damai. Ini penting. Contoh, mulai kita renungkan. Kalau Sesium Suci hari ini, ya, kenapa tidak berbuat jahat? Supaya bisa. Wah, percuma kasih bingung tadi. Siapa yang tahu kenapa Sesium Suci tidak buat jahat? Tidak maulah buat jahat sekarang. Atau masih mau buat jahat? Nah, kenapa tidak mau? Hah? Karena dosa. Bagus. Terus? Mengurangi, lebih ada damai, mengurangi karma buruk. Lagi? Hah? Takut masuk neraka ya? Terus? Emang? Tanya, jangan senyum-senyum manis aja. Apa? Menambah karma buruk. Kenapa takut menambah karma buruk? Karena tambah lagi terlalu banyak ya, nggak sanggup nanggung dah. Nah, ini menandakan takut menderita. Wah, bagus sekali. Lu tepuk tangan dulu dong. Oh, ini ada wisdomnya loh. Ini udah sederhana. Artinya kita udah punya sedikit pengetahuan. Kenapa seseorang tidak berbuat jahat? Karena dia punya sedikit pengetahuan tentang kebenaran. Bahwa kalau saya berbuat jahat, saya mesti menderita. Kenapa? Karena akibatnya adalah karma buruk. Karma buruk membuat saya menderita. Contoh misalnya, karma buruk apa? Baru keluar rumah udah kena petir. Karma buruk. Benar nggak? Nah, kalau kita ngomong yang biasa-biasa ilustrasi ya, bukan saya memastikan benar. Contoh ilustrasi. Kalau kamu sering nyiksa binatang, nanti kamu disiksa. Karena ada pengetahuan itu kita jadi takut. Takut berbuat jahat, bukan penakut. Takut berbuat jahat. Setelah itu kita damainya bertambah. Kalau demikian, saya buat jahat, bukan hanya saya takut benar, juga dipandang rendah sama orang lain. Betul nggak? Kita lihat penjahat gimana? Ini jujur-jujurannya nih, jangan bilang, wah lihat dengan mata Buddha. Hai, manusia jangan ngomong terjauh. Kalau kita normal-normal nih, lihat penjahat nih, gimana? Kira-kira batin gimana? Pasti, kita nggak akan respect, betul nggak? Contoh koruptor, contoh maling, contoh tukang selingkuh, contoh tukang bohong, tukang mabuk-mabukan, kayak Bang Toib misalnya. Nah, coba ada Bang Toib misalnya. Bohong lah itu. Betul gak? Sebenarnya itu merendahkan diri kita sendiri. Kalau kita orang lain nggak tahu, ada kan bolang cair. Siapa bilang? Anda silang nih? Ada orang kan buat jahat, gak ada yang tahu kan? Dia bukan orang lagi. Kan dia tahu. Dia pikir gak ada yang tahu. Anda tahu nggak ada buat jahat? Tahu. Ada yang tahu kan? Tapi ada yang lebih tahu lagi. Karma tahu kan gitu. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita jadi takut berbuat jahat karena akibatnya, dan malu berbuat jahat. Itu disebut dengan hiri dan otapa. Malu berbuat jahat dan takut berbuat jahat. Kenapa? Inilah yang menjadi pelindung kita untuk hidup lebih bahagia sebenarnya. Contoh, tiba-tiba ada polisi datang. Saya mau cari tukang judi. Anda takut nggak? Enggak, santai aja. Kenapa? Karena saya tidak melakukannya. Coba Anda lagi, cak kau, cak kue, dicak bapak itu yang cak sana. Anda takut nggak? Ketahuan dan nanti ketahuan. Hiri dan otapa, takut dan malu berbuat jahat. Nah, ini adalah pengetahuan. Terus bagaimana kita yakini bahwa hukum ini ada?
Anda percaya nggak di hukum karma? Percaya atau tidak? Percaya dari mana? Ayo. Banyak orang yang kita dalami. Anda percaya? Oke, dari mana? Hanya percaya saja. Gampang. Mulai hukum karma itu gampang. Karena hukum karma adalah hukum sebab akibat. Nggak usah lihat jauh-jauh. Nggak usah lihat jauh. Kalau Anda sering maki orang, biasanya Anda bisa dimaki dan tidak disenangi orang. Betul nggak? Contoh kamu jangan terlalu jauh ya. Oh, nanti hidup lahir lagi. Jauh nggak bisa dilihat. Ya nanti panggil dukun lagi dulu lihat. Kalau Anda sering bertengkar dengan orang, sering menfitnah orang, sering berkata yang tidak benar, maka Anda pasti tidak dipercaya orang lain dan dijauhi, betul nggak? Itu hukum karma. Jangan lihat yang terlalu jauh. Seseorang yang sering memukul orang lain, mukul, maka menimbulkan kebencian pada orang lain, betul nggak? Dia bisa dipukul balik, betul? Hukum karma dilihat seperti itu. Nggak usah terlalu jauh, ya, sampai harus diterawat. Kalau saya tampar hari ini Anda, pasti Anda kalau nggak tampar saya balik, Anda akan dendam sama saya, betul nggak? Salah saya apa? Kalau Anda fitnah orang akan apa? Entah fitnah balik, atau dia akan menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Anda. Saya nggak salah kok difitnah. Setidaknya jodohnya sudah jauh, betul tidak? Itu hukum karma. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Demikian kita memahaminya pelan-pelan. Nah kalau ada meditator, wah lihatnya lebih jelas lagi. Jelas sekali. Maka kadang-kadang kesalahan kecil pun kita takut melakukannya. Namun yang seperti ini sudah bisa dipahami dengan baik. Contoh, kalau Anda punya karyawan, kalau kita baik, betul-betul tulus ya, tulus, hayang. Kalau dia kerja bagus, bonusnya, kasih kesempatan untuk berkarir segala macam, dia cenderung lebih loyal kok. Cenderung, bukan 100%, tapi cenderung. Orang baik lebih disenangi, orang jahat lebih dijauhi, itu udah pasti kan? Jadi pelan-pelan memahami hukum karma. Saya tidak mengatakan 100% akan begitu, tapi beginilah polanya. Karena ini harus pelan-pelan Anda kebiasaan lebih, saya bisa cerita lebih dalam. Tetapi ini sudah pasti seperti itu. Kalau misalnya Anda melakukan A, maka akan ada akibat B. Paham maksudnya? Hukum karma itu namanya hukum sebab akibat juga. Jadi jangan mikir tidak ada efek, mesti ada efek. Ada efek. Nah, kemudian kita mulai bijaksana. Kalau begitu saya sudah mengerti hukum ini, maka saya akan melakukan kebajikan. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau saya melakukan yang buruk, saya dapat yang buruk. Kalau saya lakukan yang baik, saya dapat yang baik dong. Sebagai manusia awam seperti kita, ini sudah langkah yang sangat baik. Yaitu orang yang dari gelap menjadi terang, yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari orang yang cenderung jahat menjadi baik. Berkat apa? Dhamma. Karena dia sekarang tahu, sederhana. Saya kalau sering-sering menghina orang, saya selalu tidak disenangi. Kalau demikian, kalau saya sering memuji orang dengan tulus, bersahabat, tidak kekau ya, tidak terlalu cari perhitungan, orang juga akan sama kepada saya. Dagang juga begitu kok kadang-kadang. Saya makan cinta ya, datang lagi dia. Dagang aja begitu, apalagi kehidupan. Ya, coba tuan rumah di sini asal datang, oh ramah, wah pokoknya orang happy. Besok ada pertemuan di sini, datang nggak? Datang. Coba kalau tadi datang, ngapain lu orang pada datang? Gangguin gua aja, gua mau tidur sebenarnya, ini kepaksa aja lo. Kalau nggak, aduh, terus terang aja nih ya, aduh, gua nggak enak aja nih. Besok sekali lagi rumah Haryanto, kayaknya sibuk lah bilang. Ingat dia orang diusir lagi kan? Efeknya seperti itu. Demikian memahami. Jadi kita jadi tahu bersikap. Jadi orang jangan perhitungan lah, ya kan? Jadi orang baik. Jadi orang bagaimana bisa lebih membantu. Kalau bersahabat tuh yang tulus-tulus aja. Gak harus untung baru bersahabat kok. Gak harus untung. Kampung-kampung gini juga udah untung, betul gak? Obat stres tau gak apa? Kenapa pria lebih stres, wanita cenderung tidak stres? Karena wanita senang berkumpul dan ngobrol. Kalau pria ada masalah masuk kamar menurut.
Kalau ada, ayo tadi itu anak nakal sekali, mana kamu secek gimana? Saya sama juga. Aduh gimana? Ya udah mau gimana lagi saya? Aduh habis ngomong dia senang. Stresnya udah hilang. Kalau suami kan enggak. Istri mau bantu aja, Lakum, ada apa Lakum? Jangan ganggu saya. Mikir, stres kan? Kalau istri kan, aduh, saya tuh kesel banget, saya udah disuruh les, nggak mau les, mungkin belajar dia kagak mau, saya udah mau mawas suami saya bilang, iya itu kan urusan kamu, masa dibilang urusan kita? Ini kan suami istri, orang sosial media aja juga bilang gitu, dia nggak susah. Udah selesai ngomong, pulang ya mau jemput anak, mau masak buat suami. Oh, suami kan enggak, maka seseorang udah putih kan ke saya. Pasti urun diri kamu pikir omset. Memang demikian, jadi kita harus belajar dari wanita. Makanya kalau di sini harusnya kita sering ngobrol. Tapi jangan gosip, cowok gosip mah malu-maluin. Aduh istri saya, kamu tahu istri saya enggak cowok banget ya. Tapi kita harus belajar apa tekniknya. Dengan apa? Dengan hati yang gembira. Akhirnya kita bisa kumpul. Di kopi dong. Nah, kopi. Pakai gula? Cos. Kan boleh cos kopi. Ya biasa dulu kalau di dunia itu cos bir ya kan? Cos bir kan nggak boleh ya. Cos kopi kan boleh. Cos kopi. Holimbo. Kemarin kita bantu banjir. Aduh, saya basah lupa ganti celana. Aduh, susu gimana? Saya juga. Nanti ada acara lagi loh di situ. Bantu. Bantu. Mau ke Taiwan nggak? Siapa tahu satu meja sama suruh. Kan enak juga ngobrolnya kan. Asing di ngomong, bisnis gimana? Ayo oke lah. Ya agak susah, ikhlas susah dalam kayak gini. Iya juga. Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Apalagi kalau ditingkatkan mutunya. Anica apa itu Anica sih? Tidak kekal. Maksudnya kayak kita berdua udah mulai nggak kekal nih, rambut putih tambah tua. Iya. Maksudnya kita lebih banyak kebajikan. Iya, kurang nih kita terlalu banyak duniawi. Iya, mati juga nggak dibawa. Iya. Nah, tambah bijak kan, topiknya kan tambah bagus tuh. Pelan-pelan. Ya memang harus begitu. Ya. Nah ini ngomong yang bener, ajarin bener malah saya diketawain. Ya beneran sih. Ya, saya banyak pengalaman memang bener itu. Jadi demikian makna hidup kita makin dalam. Sampai suatu hari kita mulai agak serius untuk menghadapi. Sebenarnya hidup kita mau apa ya? Saya sih buat kebaikan saya gembira. Kalau jahat saya udah pasti menjauh. Tapi harusnya lebih dalam daripada itu. Kalau saya buat kebajikan, tapi kebijaksanaan saya nggak bertumbuh, bisa-bisa kita dimanfaatin orang lucu. Bener. Orang baik itu ya sering dianggap orang bodoh. Apalagi orang jujur, bego. Bener loh. Orang jujur nggak sama dengan orang bego ya. Tapi orang jujur sering dianggap orang bodoh, beneran. Iya sih. Kita pikir kita bodoh apa? Saya sih pikir-pikir kita harus lebih meningkatkan bagaimana kita buat kebajikan, tapi lebih bijak sih. Pelan tuh meningkat lagi. Iya. Nah demikian kita bisa latih sedikit-sedikit. Gimana ya? Ya kalau kita nanti udah nolong mereka nih, sebelum kita bagi beras nih, kita kenalin Cici dulu, visi misi dulu. Biar lain kali nggak minta sama kita, tapi dia juga jadi relawan. Nah, kan pelan-pelan mulai tuh. Harusnya sih Cici udah ngajar tuh sistemnya begitu tuh. Visi misi, masalah gimana, apa yang telah kami lakukan. Luar biasa loh. Pelan-pelan dia malah jadi, itu kan lebih bijaksana. Hidup ini membanggakan kalau bisa memberi, bukan menerima saja. Wah, nangkep dia kan? Yang biasa lihat tukang, iya benar juga. Untuk apa hidup hanya menerima? Setelah menerima, kita harus memberi. Seperti meditasi pernafasan. Tadi ada perhatikan nggak? Nafas keluar masuk. Siapa yang nafasnya keluar aja? Ada? Ada nggak keluar aja? Nggak bisa tewas atau masuk aja. Bisa meledak. Ada? Nafas gimana? Pasti keluar masuk.
Hidup selalu menerima dan memberi. Enggak bisa terima doang, enggak bisa memberi doang. Harus menerima dan memberi. Itu wisdom. Jadi kalau ada Cium datang ya, makan bihun jangan main cia. Saya hanya memberi, cici enggak terima termasuk makananmu. Sarap. Benar sarap. Entah sombong atau sarap ya. Tahu maksudnya? Gila. Dia pikir dia enggak bisa. Semua orang pasti menerima. Dari kecil kita menerima bantuan orang lain sampai kita mati nanti. Waktu kecil Anda terima bantuan siapa? Dokter, suster, betul nggak? Mama, papa. Waktu mulai sekolah bantuan guru, kita pasti menerima semua. Kerja dapat terimaan order dari customer kan? Mana mungkin kita menerima? Jangan jadi orang sombong. Saya aja menerima kok sejauh ketahui ini saya happy, saya menerima kebahagiaan. Ayo ketawa bareng-bareng. Ya saya senang. Karena saya menerima apa? Kebahagiaan. Ya saya gembira dong terima kebahagiaan. Dia ramah-ramah. Saya udah yakin nggak bakal diusir. Ya saya senang. Ngerti ya? Begitu hidup itu nggak usah jadi orang sombong. Seolah-olah saya punya segalanya. Nggak bakalan. Sampai Anda mati pun Anda harus terima. Enak aja lu mati di sini, siapa yang mau? Orang paling yang Anda cintai pun nggak berani tuh. Biar Anda begitu membusuk pelan-pelan meditasi itu. Malu. Anda pasti menerima bantuan untuk dikuburkan, disembayangi, didoain. Kenapa jadi orang sombong? Saya enggak. Saya kalau dikasih saya selalu terima terus. Makan. Kalau ini bukan yang terima, memang lagi atas sila puasa. Saya enggak sombong kalau saya makan. Kan pernah suatu hari orang nanya, kan sesuatu nggak butuh sebenarnya. Sering ada yang kasih aneh-aneh. Dia suka kasih topi, ya. Mungkin dia dasar otak ya. Ada asal. Kasih coklat, ada kasih coklat loh. Lo anak 3 dikasih coklat, cewek lagi loh. Maksudnya positif, dia ingin cie sebenarnya. Saya selama dikasih ampau, tapi saya nggak terima ampau. Saya dapat ampau, saya biasa terima, saya sumbang ke yayasan. Karena saya memang bukan mau dibayar, tapi saya terima. Seolah-olah saya menerima. Kenapa? Bukan saya butuh ampun, dia butuh berbuat kebajikan. Jadi kita harus memberi kesempatan orang lain berbuat baik kepada kita. Paham maksudnya? Kasih itu namanya kemurahan hati. Bukan karena kita butuh. Orang saya dikasih sisir juga saya terima kok. Lah apa mau disisir tuh? Karena orang kita ini harus memberi kesempatan orang untuk berbuat baik. Oleh sebab itu kalau penerima bantuan kenapa kita kenapa? Karena dia memberi kita kesempatan untuk berbuat. Diajarinnya tuh dicicik. Master suka ngomong tuh, kenapa begitu? Training ada nggak? Harus begini ya. Itu ada maknanya. Bukan saya nunduk-nunduk aja. Oh iya. Coba kalau semua orang-orang kaya, apa itu sumbang beras? Gua kasih lu 5 ton. Nggak ada kesempatan dah. Betul tidak? Sama seperti hari ini. Oh kan, diberi kesempatan buat baik. Sama Anda kangen sama saya, diberi kesempatan juga untuk dengar dakwah. Sama-sama kangen, bergandengan tangan, jalan bersama, mencari makna dalam dakwah. Enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah, sama artinya kita tidak lagi membandingkan sesuatu siapa saja. Kita hanya berbahagia aja dalam kebenaran kebajikan seperti ini. Sudah, enggak ada ember-ember. Saya kan enggak tahu nih, ini ada bisnis apa, saya enggak nanya-nanya kan. Nah kalau bisnis apa sama boleh aja setelah keluar nanti. Sudah apa? Oh ini properti ya? Oh ya, susah dapat diskon 20%. Hore gitu. Ya enggak ada karma baik karena menjalin hubungan yang baik. Buktinya makan gratis nggak? Tadi ada bayaran nggak kalau makan? Lah itu karma baik loh ya. Itu namanya ada karma baik dapat makan gratis. Jangan sombong. Wah, gua makanan gua malah lebih enak. Bukan begitu cara hidup. Jadi kita menerima bantuan bukan karena kita dianggap miskin, enggak. Kita juga memberi orang lain kesempatan untuk berbuat kebajikan. Sama seperti kita berbuat kebajikan. Orang memberi kita kesempatan berbuat kebajikan. Seperti session ini. Memberi kita kesempatan untuk sama-sama mendengar dhamma. Tepuk tangan dong untuk session ini. Benar ya? Jangan bilang itu kewajiban dia. Kalau gua malah lapor ke session aguan kayak gitu. Ini ya apa? Haji ya, nanti lapor ke Haji. Bukan begitu, sebenarnya nggak ada urusan. Urusannya adalah ada kebahagiaan.
Sewaktu kita memberi, sewaktu kita menerima dengan kerendahan hati seperti itu. Jadi kalau dibantu orang, jangan pusai yau nih, pambang pupiau. Orang apa? Kanan ya, kanan. Harus. Kadang-kadang memang kotoran batin kita agak tebal, jadi kita belum paham. Namun kan berjalan bersama waktu, buktinya ada di sini komunitas kita kumpul, nah sekarang udah mulai mengerti. Oh iya, rupanya kalau orang kasih kita jangan tolong, kecuali dikasih racun, suruh telan, jangan mau ya, itu miut itu. Ya. Kita sekarang mulai belajar lebih dalam bahwa kalau kita melakukan kebajikan, hendaknya dilandasi dengan kebijaksanaan. Itu penting. Penting ya. Jangan asal buat baik-baik saja. Tidak boleh. Harus ada landasannya. Yaitu apa? Kebijaksanaan. Jangan nanti dimanfaatkan orang. Satu. Kedua, teh yang terlalu manis tidak bisa diminum. Terlalu manis. Karena kalau dimanis itu kencing manis ya. Kebajikan itu ada ukurannya. Nah kalau kita tidak ahli, biasa kita kalau bantu orang sampai orang mau muntah-muntah, kita juga desak dia, desak dia. Itu nggak tepat. Pas-pasan. Hidup ini mesti pas. Kau cusut kau. Nggak usah, saya hati ini lagi pengen buat baik. Ada ukuran. Yang kebijaksanaan. Demikian ya. Nah pelan-pelan kita udah mulai tahu. Oh iya, buat baik bukan sembarang buat baik saja ya. Harus ada kebijaksanaan. Sekarang kita merenung. Apa makna hidup saya kalau begitu? Saya merasakan bahwa sebenarnya apa yang saya miliki tidaklah terlalu berarti. Tapi apa yang telah saya beri memberikan makna yang demikian dalam dan kebahagiaan. Dapat satu makna hidup. Langsung dapat. Nanti malam tolong direnungkan. Ya, kalau pasangan mau bentar ya, 10 menit. Ketawa Pak? Memang harus begitu. Harus ada waktu untuk Anda merenung. Jangan disibukkan sama setiap hal sampai Anda nggak punya waktu untuk diri sendiri. Anda harus punya. Kenapa? Karena kita masihlah manusia awam. Butuh waktu untuk mengetahui jawaban-jawaban yang lebih dalam lagi. Sampai Anda sudah ketemu nggak? Udah nggak perlu. Udah selesai. Tapi kalau butuh, Anda masih butuh waktu untuk diri. Sedikit waktu, 10 menit ya. Ibu-ibu kan sibuk biasanya ya. Ya, ngurus anak besar sama anak kecil ya. Kalau anak besar kan suami, kalau anak kecil anak beneran ya gitu ya. Ngurus semua hal, jadi nggak punya waktu. Kalau suami ngurus karyawan kantor atau ngurus bos juga, ngurus semua orang, ngurus bisnis, ngurus toko, banyak urusan. Sediakan waktu. Sama sekali nggak punya waktu. Ada orang bilang saya nggak ada waktu. Ingat, selalu ada waktu. Anda ada waktu untuk napas nggak? Ada. Berarti ada waktu untuk bermeditasi. Jadi setiap kali dalam keadaan apapun. Jadi demikian, ya, sesungguhnya. Tujuan kita di sini jelas adalah saling menjalin jodoh, bergandengan tangan. Bergandengan tangan di sini tentu adalah untuk bergandengan tangan dalam kebaikan. Bergandengan tangan setelah kita sudah tahu, sudah hubungan ini sangat baik. Ingat, kekuatan hubungan ini lebih penting daripada kegiatan. Lebih penting daripada berbagai banyak acara. Paham maksud saya? Hubungan antar relawan itu jauh penting. Sangat penting, itu diutamakan. Ya. Kenapa itu diutamakan? Karena dengan hubungan demikian kuatlah keberlanjutan kegiatan ini bisa dipertahankan. Ya bayangin kalau semua orang bertengkar semua. Mau bikin apa? Mau bikin apa? Gak bisa. Hubungan itu sangat penting. Yang menjalin jodoh yang baik. Nah, setelah bergandengan tangan, kita arahkan untuk melangkah bersama. Bukan hanya bergandengan tangan itu mandang sama. Bukan itu maksudnya. Untuk apa? Untuk dalam kebahagiaan. Apa-apa yang buat kita semakin bermakna, semakin bermakna. Demikian, maka hidup dari gelap menjadi terang, dari tidak bermakna, tidak tahu apa-apa, menjadi punya tujuan dan bermakna.
Sehingga di saat terakhir nafas kita akan berhenti, biasanya muncul bayangan sendiri, tidak bisa dikendalikan. Maka ada orang bilang, oh nampak siapa dia, nampak ini, oh tiba-tiba. Kenapa? Itu adalah ingatan-ingatan masa lampau dia. Dia nggak bisa kontrol lagi. Dia muncul sendiri. Nah, sewaktu kita melakukan ini dari sekarang sampai detik, itu akan muncul. Saya sama si itu dulu pernah ada cerita, itu muncul sendiri. Wah lucu gitu, iya. Wah, gitu. Semua kegembiraan, akhirnya batin menjadi damai. Kira-kira ke arah mana? Ke arah yang damai. Kenapa? Karena kalau itu pohon kita potong cenderung ke arah timur, begitu pohon itu tumbang ke arah mana? Timur. Ngerti maksudnya? Kalau pohon itu cenderung kita tebang-tebang ke arah barat, begitu tumbang ke arah mana? Barat. Orang yang sering melakukan kejahatan tambah. Di saat terakhir pohon itu akan tumbang, kira-kira kemana? Pasti tempat yang menderita, karena dia akan mengingat kembali kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Itu sebabnya ada garuka karma, yaitu karma berat, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh anak, melukai seorang budak, dan memecah belah sangha. Kenapa dibilang? Karena dia betapa besar perbuatan buruk dia, langsung neraka. Kenapa demikian? Memang demikian. Tapi kalau kita cenderung baik-baik, Pak Cici udah 30 tahun. Aduh, tidak sesuai memang cuy. Masa dia ikut banjir tapi lupa bawa celana ganti, basah jadi panuan. Ketawa sendiri, kenang-kenangan persahabatan dulu makan sekali, kenang-kenangannya muncul. Kayaknya saya sudah banyak berbekal ya. Saya banyak berbekal. Happy. Itu benar. Nah, demikianlah berarti hidup Anda menjadi satu hidup yang bermakna. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Pernah nggak orang dari surga loh? Oh, saya dari surga. Spring bed-nya merek King Koilo. Di situ ada BCA buka cabang. Mana ada? Nggak ada yang tahu kan? Nggak usah apa? Spekulasi. Tetapi yang kita tahu bahwa orang yang berbuat kebajikan cenderung hidupnya semakin baik, bahagia. Bahkan di detik terakhir kebajikan pun menolong dia. Anda kan mati enak aja. Anda pernah nggak sakit? Ketakutannya setengah mati loh. Apalagi Anda rasanya ini nggak bisa sembuh, ini nggak bakalan sembuh, ini mau bagaimana ya? Itu kecemasannya luar biasa loh. Kalau tidak ada bekal. Nah, lebih dalam lagi Anda semakin bijaksana. Anda mulai melihat, oh iya, mana ada sih orang yang dilahirkan tidak akan mati. Sang Buddha kan sudah mengajarkan demikian. Kan kita ada bersama nih mencari makna. Untuk kita belajar Dhamma. Sen lao ping se. Lahir, tua, sakit, mati. Inilah alamnya. Kalau saya mau dilahirkan, berarti saya ada kontrak akan meninggal. Dan meninggal adalah hal yang baik. Nggak usah ngurus tuh suami yang cerewet, nggak usah itu ngurus kantoran lagi, disuruh lagi tambal ban, disuruh lagi nyetir, disuruh lagi begini, bayar tagihan, gua disuruh cari uang terus, akhirnya tegas selesai. Bisa demikian. Orang bijak memandang kematian dengan orang yang bodoh berbeda. Bisa-bisa dia berpikir ini urusan banyak bisa diselesaikan. Tugas dan tanggung jawab saya sudah selesai. Ya, kita melatih seperti itu setiap hari. Apalagi yang nanti berkunjung ke rumah sakit, sering tuh melihat orang-orang yang menderita wuchang, betul nggak? Itu menambah kebijaksanaan loh. Iya, nggak bisa terlalu melekat. Suatu hari saya akan seperti itu. Suatu hari saya akan seperti itu. Masa saya bertengkar gara-gara kita bihun kamu lebih banyak dari saya dong? Hanya gara-gara kentang potongnya lebih besar. Hanya karena lipatannya kurang rapi, kurang cantik di mata saya, terus kita bertengkar. Padahal kita udah berteman di Cici 5 tahun, 10 tahun. Worth it nggak? Enggak. Karena setelah orang bijaksana mengingat kematian, banyak hal yang tidak perlu diperhitungkan. Kamu ngomong kasar, even ngomong kasar pun kamu lupa. Kenapa?
nggak ada artinya. Karena semua hal ini akan ditinggalkan. Demikian kita jadi bisa melepas. Kalau mau bisa hidup dengan benar, seseorang harus mengerti kematian dengan benar. Nah seperti tadi, kan kita ingatkan, iya ya, toh pada akhirnya kita pergi. Makanya hati kita menjadi apa? Terbuka. Yang musuh jadi teman, ya kan? Yang teman jadi akrab. Kenapa? Wah ini terakhir kali loh dia. Belum tentu ketemu lagi loh. Kenapa? Bisa jadi di pertemuan terakhir nggak? Jangan pikir nggak bisa loh ya. Jadi loh, bisa jadi ketemu saya ini terakhir loh. Bener loh. Entah Anda pergi dulu atau saya pergi dulu, gitu nggak? Bener, nggak usah khawatir, itu pasti. Kita udah sign kontrak waktu kita lahir, itu nggak? Tapi saya berharap kita minimum lah 88 ke atas, ya kan gitu ya. Sehingga kita bisa tua bareng-bareng minum teh. Kampe, kan saya minum teh. Happy aja. Tapi kita juga siap. Kenapa? Bekalnya sudah. Kalau memang ada surga, saya cenderung masuk surga. Kenapa? Saya sudah buat banyak kebajikan. Kalau tidak ada surga pun lah, anggap saya tidak percaya. Saya sudah hidup di dalam surga. Hari ini kita di surga nggak sekarang malam ini? Hahaha, makan bihun nggak usah bayar. Wah, seneng. Teman-teman semua nggak usah mikir yang di rumah-rumah, ya kan? Masalah begitu banyak dilupain sementara. Bukannya surga? Mau surga minta apa? Mau surga cuci piring lagi? Maaf, surga disuruh cari duit lagi karena harus bayar PBB itu. Kan nggak mau kan? Maunya tenang, happy, haha, kebahagiaan batin luar. Kan begitu? Nggak perlu sampai di situ. Surga itu di sini. Di sini. Sewaktu batin Anda penuh kebajikan dan pelepasan, Anda sudah berada di surga. Sudah kan? Bagi kalau hidup kita hanya begini, nggak usah masalah anak, ya, masalah uang SPP-nya enak, ya, enak banget ya, nggak usah pilkada, nggak usah apapun nggak ada, cuman belajar dhamma, terus ada bihun gratis, minum gratis lagi ya. Kan enak banget, hai, loh iya. Memang ajaran Buddha demikian, untuk kita hidup semakin bagus. Sampai suatu hari semakin kita bijaksana, bahkan mungkin kita pikir sudah saatnya saya tidak perlu dilahirkan lagi. Karena kelahiran adalah penderitaan. Itu lebih tinggi lagi. Ya, tapi jangan cerita ini dulu, belum ya. Masa belum cerita yang besok. Masa tidak dilahirkan? Tapi sampai di sini sudah bagus. Ajaran Buddha begitu. Ajaran Buddha itu punya 3 tujuan. 1, kita bahagia di saat sekarang. Kita bahagia di masa yang akan datang. Dan kita bahagia setelah kehidupan yang akan datang. Itu tujuan agama Buddha. Bukan aneh-aneh, memang itu. Kalau mengerti dhamma kita akan baik-baik saja. Bayangkan kalau ada orang tiba-tiba, bego lu. Kenapa ada yang nyanyi? Tidak ada. Dia ngomong nggak ngerti. Karena kita sudah berlatih untuk tidak memperhitungkan hal seperti itu. Orang, kenapa jadi bilang bego? Ya, karena Anda memaknai kan? Anda memaknai kan? Coba kalau saya pakai bahasa Spanyol, hardcore, senyum. Padahal saya bilang kamu bego. Kok senyum? Tapi orang Indonesia ngomong bego, kenapa lu marah? Kita memaknai, betul nggak? Kalau kita nggak tahu maknanya, cincong fana. Ketawa. Padahal itu maksudnya, kamu ini nggak bener. Nah, misalnya. Kan kita nggak ngerti maknanya. Jadi kita fine-fine, malah lucu-lucu aja, betul nggak? Kita menderita karena segala hal kita maknai. Kalau kita nggak memaknai, tidak ada penderitaan. Tapi kita terlalu memaknai. Apa lu bilang? Apa lu bilang? Apa lihat? Semua hal dimaknai, maka orang ini menderita. Ya kan? Nanti kalau kita pasang poster harimau, dia bertempat sama poster. Apa lu pandang-pandang harimau? Benar? Karena kita memaknai segala ucapan orang. Harga dirinya tinggi. Memang berapa sih harganya? Berapa harganya? Itulah disebut dengan egonya yang membesar. Padahal kalau udah mati ya, itu dikasih gratis juga dengan mau. Bener loh. Ada orang merasa dirinya tinggi banget kan? Coba lu jadi mayat. Coba jadi mayat. Anda bilanglah, saya, istri saya sangat mencintai saya. Coba Anda jadi mayat, mau ada tidur sama lu? Coba aja.
pesan, kum nanti kalau gua mati, kum, kum ya, masih panggil kum ya. Suami nanti jangan saya dikubur ya, pokoknya saya dibiarin aja tidur di sampingmu. Serem. Padahal dulu cinta banget. Benar nggak? Nah, itu hanya ego saja. Ego saja. Makanya tanpa ego jauh lebih membahagiakan. Saya siapa? Memang lu siapa? Ya kita bukan siapa-siapa. Memang bukan siapa-siapa. Begitu kematian datang kita terurai pada 4 unsur, selesai. Anda siapa? Jadi siapa yang sedang merasa ego tinggi? Kebodohannya. Bukan dia. Kebodohannya. Kenapa? Karena tidak hidup dalam dhamma. Kalau kita bisa pengen ngikis, kita akan santai-santai aja. Kadang-kadang ya satu ucapan, orang sudah selesai, dia lupa, kita bisa ingat 2 hari 2 malam loh. Kurang asem dia ngomongnya begitu. Itu orang lupa loh. Kita yang masih ingat loh. Betul tidak? Betul. Satu kelakuan orang yang kecil, kita nggak suka, kita simpan lama, itu bisa bertahan lama loh. Padahal orang itu udah lupa. Nah sekarang yang nggak bisa tidur siapa? Yang sudah lupa atau masih ingat? Betul tidak? Pasti masih ingat lah. Hah? Ada ya? Sorry deh, gue masih sengaja, gue juga udah lupa. Ya enak aja gue 3 malam nanti negara lu ngomong gitu. Sorry. Yang bodoh siapa? Memang seperti itu. Karena Anda tidak mungkin menghentikan semua orang, Anda kontrol ucapannya. Tidak mungkin. Lu jangan ngomong gua, lu jangan. Nggak bisa. Mesti diomongin. Entah di depan Anda atau di belakang Anda. Nanti di belakang Anda ada yang nyambung lidah lagi, betul nggak? Saya tidak teman, saya nggak suka gosip ya, tapi saya kasih tahu kamu deh. Aduh, gimana ya? Tapi kamu jangan ngomong orang ya. Sambung aja di belakang. Nggak bisa tidur. Orang itu, mana sih? Oh, cuma iseng-iseng ngomong doang. Tapi kita bawa demikian dalam. Apakah hidup itu yang Anda mau? Makanya jauh lebih baik kalau kita bisa memiliki makna atau mencari makna atau mengetahui makna hidup ini seperti apa dalam dhamma. Sang Buddha sangat jelas. Pertama, ini adalah penderitaan. Jadi jelas seperti yang tadi, orang ngomong apa kita nggak senang, kita berpisah dari orang kita cintai, kita nggak senang, kumpul bareng sama orang kita benci, kita senang. Dan itu berubah-ubah setiap hari, betul nggak? Kadang-kadang ya, kalau maaf ini karena ini udah menikah semua ya, atau ini semua jomblo ini? Hah? Ada yang jomblo ya? Hah? Hema ya? Maaf ya, ini bukan untuk anak-anak ya. Jadi kalau suami istri misalnya pasangan, kadang-kadang waktu kita masih ingat nggak waktu baru ketemu pengen married, perasaan berbunga-bunga ya, sehidup semati, betul tidak? Pas lagi dalam pertemuan, nyesel saya kawin sama orang bego. Kok saya mau sama kamu? Iyalah kalau nggak pinter mah nggak sama kamu, kan gitu deh. Nah saya bilang, pokoknya kita benci dan pengen pisah sama dia, betul nggak? Terus berapa lama tiba-tiba dia balik lagi. Kita merasa, aduh kok jadi manis, aduh kangen punya pasangan seperti kamu, aduh baik banget, bantu ini, bantu itu. Kita serasa terima kasih. Minggu depan bertengkar lagi. Tahu. Suami orang nggak kayak gitu. Bilang kok kayak gitu juga jadi suami lu kan. Istri orang nggak kayak gitu. Iyalah. Tapi kita merasa apa? Nggak senang. Kok bisa-bisanya saya milih dia gitu ya? Saya padahal dulu banyak suka loh. Kenapa kok bisa sama dia gitu ya? Aduh, gitu ya. Harus pria juga gitu. Aneh. Begitu banyak wanita, masa pilih dia, gitu kan? So, benar tidak ini? Jadi perasaannya surga neraka. Ya itulah duka. Ya kita diomong-omongin baik nanti ada naik helikopter roller coaster tapi nggak berhenti gitu. Sampai apa? Roller coasternya jatuh, tok, selesai. Kalau nggak punya dhamma, hubungan kadang baik kita merasa tidak akan pernah lagi bertengkar. Begitu bertengkar, tidak akan pernah mau sama lu lagi. Nanti baik lagi, berubah lagi. Dari gawatnya nih. Maaf nih bapak-bapak ya. Kadang-kadang sudah menikah 20 tahun, wah istri sudah mulai ada kerutan, benar? Ada tua, wah ada yang apa? Muda. Kan istri takut tuh. Dia lupa bahwa yang muda juga bisa tua. Kok lu tua? Dulu kan dia muda, jadi tua. Anda tahu nggak betapa mendekatnya?
sama dia. Udah ada anak 3, capek dia bangun. Tapi dia cari masalah baru. Ini kalau benar jadi anak baby lagi loh, ulang lagi loh. Emang dia nggak bertengkar lagi, ini masalah baru lagi loh. Makanya di ajaran muda tuh tidak mengajarkan yang begini. Kadang-kadang karena keserakahan itu nggak, karena bodoh sesat. Wah, ini dia lebih baik, lebih cantik. Dia lupa istrinya dulu juga begitu kan? Atau suaminya dulu kan ganteng, ya kan? Juga lagi pendekatan kan baik banget tuh. Apa aja dikasih. Wah, lihat yang muda. Wah, suami orang tuh baik banget. Itu Anda baru lihat. Coba bersama beberapa tahun. Bayangin loh, anak baru lagi, baby lagi, oek lagi, nanti ada masalah lagi. Sini 3 nggak beres, tambah 3, mati nggak lu? Butuh kebijaksanaan makanya. Jangan, sudah kejebak sekali, jangan tambah sekali lagi. Even pisang aja tidak berbuah 2 kali. Masa buah terjebak 2 kali kan gitu. Nah dengan begitu kita bisa stop yang begini. Baru menghargai yang ini. Oh ya, ini kita udah tua ya, saya juga udah tua. Harusnya kita habiskan dengan bahagia, lebih sabar, lebih mengalah. Kan mantap. Kalau istri berpikir demikian, suami berpikir demikian, anak berpikir demikian. Wah, ayah saya, ibu saya makin tua. Suatu hari mereka pasti pergi. Saya harus berbakti secepat mungkin. Saya bikin PR, nggak perlu disuruh. Saya harus bangun sendiri. Kalau perlu, bikinin telur buat ayah dan ibu saya. Saya harus jadi juara 1. Supaya mereka bangga, saya tidak menyesal bahwa saya pernah berbakti dan berbuat kebaikan untuk orang tua saya. Harmonis nggak keluarganya? Karena punya dana. Ini jelas loh, ini saya bukan cerita-cerita dongeng. Ini kalau dimengerti, Anda kan baik-baik saja. Anda kan mengulang. Jangan ditipu sama yang muda, yang begini, ulang lagi. Anda kan bosan lagi. Sama aja. Anda pikir suami orang baik, sama aja. Coba aja Anda tanya istri dia. Kan ada waktu saya pikir, ada yang kayak gitu. Suami orang kayak gitu. Lu tanya istrinya. Komplain gak istrinya? Istri orang kayak gitu. Lu tanya suaminya, komplain gak? Ini beneran loh. Gak percaya Anda kan ibu sudah bosan nih. Bapak-bapak juga boleh lah bosan dikit. Lu puas gak sama istri lu? Lu puas gak sama suami? Semua ada keluhan. Bener gak? Nah kalau benar ngapain cari masalah baru? 1 aja gak beres, tambah 1 lagi. Ada yang 4 loh. Repot gak? Makanya banyak problem. Nah kalau kita bijaksana sebenarnya itu hanyalah apa? Ketidaktahuan, keserakahan, kebodohan. Tapi kalau kita tahu, yang membuat kebahagiaan batin bukanlah di fisik. Kebahagiaan batin itu justru di batin itu sendiri. Paham maksudnya? Ya. Wanita kadang-kadang dia berpikir hanya dengan cantiklah dia bisa menciptakan suami. Itu tidak mungkin. Sedandan-dandan apapun yang kalau 75 ya 75 adalah. Benar tidak? Tapi kalau Anda begitu sabar, begitu pengertian sama suami, itu suami Anda akan jatuh cinta sampai mati. Sama juga loh. Jangan Anda pikir dengan uang istri Anda enggak, itu hanya pelampiasan karena Anda kurang bagus. Ya udah orang nggak bagus ya uangnya gua habisin kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dia jadi suami betul-betul pengertian ya, betul-betul menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang setia, yang menyenangkan istrinya, itulah kebahagiaan sebenarnya. Enggak ada urusannya di luar. Benar? Demikian. Nah, itulah dhamma bagi kita yang umat Allah. Ya karena kan sudah punya keluarga, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Ini cinta dhamma kok jadi keluarga ya? Konsultan ya. Karena dhamma harus bisa dipraktekkan di semua jenis kehidupan. Bukan hanya di level meditasi, tapi juga di level keluarga. Bukan hanya di biku, tapi juga umat-umat biasa. Harus bisa. Kenapa? Karena kalau dhamma itu adalah benar, dia akan baik untuk semua hal tanpa ada sekat. Itu disebut dengan kebenaran sejati. Yang disebut sejati adalah kalau dia benar di sana, maka dia juga harus benar di sini. Dia harus benar di situ, benar di sana. Harus benar semua. Itu baru benar. Contoh, Anda berbuat kebajikan kepada orang lain, baik kan? Anda berbuat kebajikan kepada anak, baik nggak? Anda berbuat kebajikan kepada pasangan, kepada sahabat. Kepada semua orang Anda berbuat kebajikan, itu benar nggak? Anda akan bahagia kepada semua orang.
Istri Anda akan berterima kasih, suami Anda akan berterima kasih, anak Anda akan berterima kasih, sahabat Anda akan berterima kasih. Semua orang berterima kasih, akan berterima kasih. Semua orang akan berterima kasih, Pak. Karena Anda melakukan hal yang benar. Sama juga kalau Anda tulus. Kalau secium-secium tulus saja semua orang. Kepada siapapun, juga termasuk pada pasangan. Itu kan berarti dia setia kan? Baru dia bisa tulus kan? Kepada anak, berarti dia bertanggung jawab kan? Kepada suami, berarti dia istri yang baik. Kepada penerima bantuan, berarti dia seorang relawan yang baik. Tulus. Maka dia juga hidup dalam keadaan yang bahagia. Karena memang demikian kan? Diterapkan dengan benar, diterapkan dengan pas, dia akan benar dan pas semua. Fa, itu saja. Kalau bagus di kamu, tidak bagus di kamu, itu bukan cenfa. Bukan asli. Itu relatif. Kan ada yang relatif. Tapi yang sejati dia harus baik untuk semua. Nah, misalnya kita cerita tadi kematian, cerita pelepasan. Kalau Anda bisa merenungi ini akan baik untuk setiap hari Anda. Setiap kehidupan Anda, setiap hal akan baik. Anda mengerti ini. Anda mau kesalamannya, sudahlah, ntar dia juga check out. Sudahlah, Ayah juga check out. Hanya soal kecil aja kok. Nah, kan gak jadi bertengkar. Ada orang gak ngerti loh, gara-gara Anda pernah dengar gak? Gara-gara uang 1.000, berantem sampai bunuh-bunuhan loh. 1.000 rupiah loh. 1.000 kali kok 1.000 yang gue kasih lu aja deh, kan gitu. Tapi ada sampai level begitu, itu parahnya. Ya, saudara-saudara, banyak berantem gak gara warisan. Habis berantem emang warisannya ngikut ya? Nah, ngikut juga. Lihat ada hubungan ibu dan ayah, anak, segala macam itu retak hanya gara-gara duniawi. Padahal nggak dibawa juga. Demikian kotoran batin mempermainkan kita. Oleh sebab itu, Master, guru kita sering bilang bahwa dhamma bagaikan air, di mana dia membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Yang sesuai ya. Bersih. Ingat dhamma kita bersih. Kalau kita orang yang sering perhitungan, kurangi. Orang kita tinggi-tinggi ya, kurangi. Orang kita rendah diri, kurangi jadi orang percaya diri. Kalau orang kita sering marah, kurangi lebih sabar. Pokoknya segala hal menjadi apa? Semakin berkurang kotoran batinnya berkat air dhamma. Ya, rasa cukup ya. Demikian dari saya ya. Kanan. Cukup saja, jangan tanya-tanya. Kalau enggak saya yang bertanya deh, Siong. Oh. Tadi kan si Siong menjelaskan itu adalah dari segi kita, bahwa kita itu harus begini. Nah, kalau misalnya kita melihat orang yang salah, itu sebaiknya harus bagaimana, Siong? Kalau kita kasih tahu dia, lu kepo, tadi bilang gitu. Belum tentu lu kan juga benar gitu. Ketika kita melihat mungkin ada teman atau saudara yang berbuat melenceng dari arah, itu kita harus bagaimana sih supaya nggak dibilang kepo atau sok benar? Mungkin memang kepo. Nah, jadi pertama sebenarnya kita punya kecenderungan sebenarnya lebih suka memperbaiki orang ketimbang memperbaiki diri sendiri. Itu dari hal yang pertama. Sehingga Master sering mengajarkan hal yang sederhana. Kalau mata kita selalu melihat orang tidak benar ya, itu batin kita pelatihannya kurang. Paham maksudnya? Nggak beres aja di mata kita. Saya beritahu ya, nggak bakalan beres. Di dunia ini semua tidak akan selalu dengan sesuai mata kita. Sampai kita mampu untuk menerima segala sesuatu dengan baik, termasuk yang tidak baik. Orang-orang berharap ideal dan sempurna, hal-hal luar kepada diri dia selalu menderita. Itu yang pertama dulu dipegang, ya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan terlalu sering untuk memperbaiki orang. Cenderung kita memperbaiki diri sendiri. Itu lebih penting. Itu yang pertama dulu. Kadang-kadang kita memperbaiki orang, kita sendiri yang harus diperbaiki kan gitu. Tapi kita kan nggak mampu lihat itu. Kita lebih mampu melihat kesalahan orang ketimbang kesalahan kita. Itu yang pertama.
Jadi tidak selalu ada keinginan untuk memperbaiki dulu, jangan dulu. Kalau itu bahaya nanti. Saya perbaiki kamu, kamu perbaiki saya, malah repot nanti bertengkar. Yang kedua, kalau memang ada hal-hal yang tidak sepatutnya atau melenceng, kita ingin memberitahu, pakailah metode yang tepat. Orang bilang apa? Walaupun Anda memiliki niat yang baik, Anda juga wajib menggunakan cara yang baik. Kalaupun Anda punya niat memperbaiki orang dengan hal-hal yang benar, Anda wajib memakai cara-cara yang benar. Paham maksudnya? Cara sama pentingnya dengan pesan yang mau disampaikan. Misalnya, dia selalu datang terlambat. Contoh ya, kamu ini gimana sih? Sudah 3 tahun, dia ngomong bla-bla-bla, selalu terlambat. Lu lihat contoh buruk bagi semua orang. Hah? Nggak malu apa? Kira-kira tepat nggak? Memang dia sering telat. Memang dia jadi contoh yang buruk bagi semua. Tapi caranya tepat nggak? Apakah itu menyelesaikan masalah? Atau sebenarnya Anda sedang berusaha melampiaskan kemarahan Anda hanya dengan alasan untuk memperbaiki orang lain, karena Anda kesel sama dia. Ingat, tujuan Anda katanya ingin memperbaiki orang, bukan melampiaskan rasa kesel ya. Dicek dulu batinnya nih. Anda mau melampiaskan rasa kesel Anda atau betul-betul ingin memperbaiki dia? Kalau memperbaiki dia, lain lagi. Cuma kan udah 3 tahun di sini. Kita bikin ini yuk. Acara gimana semua orang bisa on time. Sesuai yang jadi MC-nya ya. Kira-kira dia on time gak? Orang dia jadi MC, dia harus on time lah. Sesuai yang sama kamu ya. Kira-kira jam 2.30 lah. Caranya lebih bagus gak? Karena saya tidak ingin sedang melampiaskan rasa emosi saya. Karena saya pikir, kamu ini kan udah senior, ngapain? Atau sama yang baru juga. Kamu baru ya, tolong patuhi peraturan kita. Ngerti gak? Ini bukan rumah lu tahu. Ini komunitas. Bukan kami sesuaikan diri dengan Anda. Anda menyesuaikan dengan kami. Kami nggak butuh Anda. Nah, benar nggak? Sedang kesel aja karena sikapnya, gayanya arogan banget. Tapi kan keselnya yang mau lampiasan. Betul nggak? Lain kan? Siapa? Wah, kanten ya. Kok bos gini sibuk-sibuk masih mau datang jadi relawan sih? Hah? Kangen banget. Siapa boy? Hah? Di kopi, Bob. Lama-lama dia bersahabat nggak? Pasti dia bersahabat. Orang itu pertama adalah defense. Karena saya kan asing. Saya juga nggak mau diremehin dong, apalagi dibully dong. Emang gue siapa? Apalagi dia punya status ya kan gitu. Dia pasti begitu defense itu wajar. Jangan kita yang kesel. Pakai cara yang pas. Kalau perlu kita lebih banyak kebaikan kepada dia. Supaya apa dia? Wah, gak enak banget nih. Wah, gak enak banget nih. Tadi malu, wah, bener-bener malu. Orang situ, paling banyak tuh orang-orang hebat tuh di situ. Tapi apa? Begitu melayani. Wah, sampai gak enak loh, paisi. Oke, langsung baru. Kami kalau salah maaf ya, gak nyaman ya. Tapi buat diri nyaman-nyaman ya. Ya apa? Ingat, ikat hatinya. Jangan pakai otak, pakai hati Anda. Di dalam Inggris, pelatihan bahasa Inggris namanya servant leadership. Pemimpin yang melayani. Kesini tuh untuk melayani. Bukan untuk nyuruh-nyuruh orang atau ngatur-ngatur orang. Itu sumber masalah. Datang untuk ngatur pasti masalah. Tapi kalau datang untuk melayani, lain. Ya oke. Work here. Kita memang mau melayani. Bukan mau ngatur orang. Itu masalah. Datang mau mimpin, mau ngatur itu pasti masalah. Datang mau melayani, saya mau ini ya. Saya kalau sama teman-teman saya komplain gitu. Apa yang bisa saya kerjain, saya kerjain. Bukan saya kerjanya ngatur orang, nggak ada urusannya. Orang itu udah cukup besar, cukup dewasa untuk bisa ngatur diri sendiri loh. Mestinya iya. Kalau anak-anak kecil ya baru kan baris, ya kan, yang rapi ya. Namanya juga anak-anak. Masa orang tua nggak gituin? Baris, rapi ya. Dipakai dong metode yang berbeda. Ini udah dewasa. Dia kan mungkin tidak nyaman. Kalau Anda apalagi pemimpin komunitas, lebih lagi down to earth.
servant leadership. Lebih harus melayani. Kalau memang Anda merasa hati Anda adalah hati seorang pemimpin yang melayani. Karena demikian di Cici adalah ladang berkah sekaligus ladang pelatihan. Bahkan sampai suatu hari Anda mencapai tingkat yang baik, Anda tidak lagi menjadikan Cici itu ladang pelatihan atau ladang berkah. Anda ladang pelatihan dan ladang berkah. Karena orang setiap ke Anda belajar banyak. Wah, saya kalau sama yang CB1, wah, yang cengkaranya kagum saya. Kita nih ya, semua heci ini harus belajar lah. Begitu low profile, begitu melayani ya. Aduh, nggak pernah lihat dia gini-gini. Nggak tahu dekatnya senang aja. Kita harus buat seperti itu. Nah, bukankah kita jadi sekarang jadi tempat orang berlatih? Benar nggak? Nah, kita harus meningkatkan diri kita seperti itu dong. Dia sekarang master, kan jadi ladang ya kan? Semua kiblatnya kan ke master. Wah, sama betul. Oh, semua orang kiblatnya ke situ. Kenapa? Ya memang beliau adalah ladang pelatihan bagi kita. Wah, nggak gampang ya tekadnya demikian ya. Pujian kepujian. Kita bisa 10% aja sudah kan gitu. Jangan jadi terbalik, jadi ladang ranjau. Tolong ya, kamu jangan yang kayak Heci itu. Ampun ya, ampun. Baru juga jadi huai, gayanya selangit. Sorry ya, saya nggak kenal loh ya. Tapi ya demikian, orang kan kalau naik pangkat kayaknya dia apa gitu ya. Contoh ya. Jadi demikian SC ya. Jadi jadilah seorang pemimpin yang melayani. Kalau kita ngomong aja jauh-jauh ke tong sampah, santai aja. Karena demikian semakin Anda melayani, semakin Anda dihargai. Orang tahu kok siapa Anda. Orang tahu lah, Anda nggak usah cerita Anda siapa. Orang tahu. Tahunya dari mana? Ngobrol begini kan sudah tahu. Pasti sudah tahu lah. Ngobrol 2 kali, dan ketahuan kok. Setiap orang kan ada aura batinnya, ketahuan. Nah, tahu lah. Lain. Macam-macam. Tapi inilah yang harus dilatih sebenarnya. Ya, jadi mantap ya caranya ya. Ya, rekan Ende, semoga bisa bantu. Sudah ya? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Si Kera? Boleh nggak? Kita kan bergandengan tangan. Kalau kita nggak senang, apa yang kita gandengan? Berarti nggak nyimak. Kan tadi saya bilang, kalau sama yang Anda suka, nggak disuruh juga bergandengan tangan. Kenapa di bidang ladang pelatihan justru kita berlatih sama yang nggak suka ini bergandengan tangan? Nah, kenapa? Dengar ya, baik-baik ya, tidak diulangi ya. Kalau ulang $20,000. Kita bisa berjodoh baik dengan seseorang, karena kita sudah punya jodoh baik masa lampau. Betul nggak? Ini pengetahuan dhamma. Jadi mudah untuk bergandengan tangan. Setelah kita ketemu satu orang, kita nggak tahu kenapa kita nggak suka sama dia. Kalau ketemu cekcok terus. Kalau kita punya dhamma, kita tahu inilah ladang pelatihan. Saya rupanya punya karma buruk dengan dia. Jalinan jodoh saya buruk. Oleh sebab itu saya harus lebih bersabar terhadap dia. Saya harus bisa menahan diri. Karena hubungan saya demikian buruk. Ini harus diputus di kehidupan ini. Kalau musuh jadi teman. Kalau teman jadi sahabat. Kalau sahabat jadi sesyum dan suci. Kan begitu. Inilah ada dhamma. Kalau nggak ada dhamma, nggak punya dhamma sama saya. Wah lu tuh. Nah itu nggak ada dhamma. Itu apa nih cici? Justru karena ada dhamma kita jadi tahu. Heran ya. Lihat dia gue senang. Lihat ini ya. Pengen nonjok aja. Wah ini berarti saya ada hubungan karma kurang bagus. Padahal nggak gitu kenal loh. Kenapa? Inilah dhamma. Orang lain nggak tahu kan? Tapi kalau kita punya dhamma kita jadi tahu. Terus Sio, ini kesel ini udah mau balik badan aja nih. Baca. Minum
Dongkol aja. Kan memang ada karma buruk. Nggak usah ditutup-tutupin, ini memang nggak senang. Tapi berusaha menjadi jodoh yang baik. Inilah latihan. Gak gampang loh ya, sambil dongkol kasih orang teh ya. Emang nggak apa-apa. Coba praktek. Bertengkar sama suami. Lu mau makan Indomie nggak? Lempar loh. Namanya juga latihan. Kalau latihan memang demikian. Betul nggak? Betul. Dia juga, gua juga kesel nih lihat dia, tapi hilang. Pelan-pelan. Besok dia bilang, siapa? Gimana kabarnya? Sehat nggak? Keo. Kesel lagi loh. Menjadi jodoh baik. Udah makan dulu. Ingat, Anda harus kalahkan apa? Ego Anda itu sebenarnya sedang berusaha memutus karma buruk itu. Jodoh buruk itu lagi diputus, disambung dengan jodoh baik. Justru kepada orang yang Anda tidak suka, Anda harus lebih perhatian. Benar? Tapi kalau mau memperbaiki, makanya kalau ada dhamma, gak ada dhamma yang beda. Bodoh amat. Ya. Itu semua orang begitu, asal ada normal aja, jadi orang gak suka ya bodoh amat lah. Orang normal gak usah cerdas. Betul gak sih? Di sini ada yang begitu gak? Iya, itu semua orang begitu. Tapi kalau Anda naik satu level, mana nih yang gua kasih ini? Buaya. Itu Anda harus melatih itu sampai apa? Jalin jodoh. Ingat loh, kalau saja tetesan air bisa melubangi batu, usaha seperti ini tentu bisa memutus jodoh jelek menjadi jodoh baik. Mesti bisa. Memang tidak akan seakrab dengan yang ini, kan udah terjalin lama, udah dulu ini sering bertengkar, ini berdua yang keroyok dia, ya kan kita geng misalnya. Karma buruknya memang begini, karma baiknya begini, gampang. Oleh sebab itu kita harus tahu, kalau yang buruk adalah kita ubah jadi netral, yang netral kita ubah jadi yang baik kita jadikan dekat. Harus. Supaya Anda ketemu semua orang senang sama Anda. Pengen nggak? Gunanya ada. Lo ngapain? Bego amat. Semua orang nanti bego amat, Anda dibegoin lo. Bodoh amat, Anda dibodohin lo, mau nggak? Karena ini tergantung hasil apa usaha kita, daya upaya ini. Kita mau nggak memperbaiki ini? Emang enak ya? Datang ke sini semua orang lihat muka Anda nggak senang. Dia lagi. Iya. Biar dia duduk sendiri kita senang. Bentar juga left group. Betul nggak? Lah iya, dia nggak senang. Tidak welcome, betul nggak? Bener. Tapi kalau kita tahu, kita datang, semua orang udah coba. Dia mah senang dapat teman, betul nggak? Anda mau yang mana? Kalau Anda mau yang pertama, ya silakan menuruti alamiahnya hidup ini, yang tidak baik dan tidak baik. Yang baik itu juga bisa tidak baik kok. Kalau sikap Anda nggak benar, bisa nggak yang baik jadi buruk? Bisa loh ya. Kalau Anda tukang kritik, tukang ngomel orang, tukang apa, tukang perhitungan, sahabat-sahabat juga, kok dia kayak gitu ya? Benar. Yang sangat baik menjadi agak baik, baik menjadi netral, netral jadi buruk. Sama, ini tergantung latihan. Jangan pikir, biasalah ada yang baik, ada yang buruk. Justru karena mengerti dhamma, kita bisa mengubah ini. Itulah sebabnya ajaran Buddha adalah ajaran di mana kita hanya kita yang mampu melindungi diri kita sendiri. Itu maksudnya. Kita mampu mengubah ini. Nggak terserah sama sesuatu yang kita nggak tahu. Kita mampu mengubah ini. Bergantung pada diri kita. Karena kita punya dhamma. Inilah guru agung kita yang ngajarin. Ini loh caranya. Kok nggak Master Chen ngapain? Sering bilang, bodhisattva dunia, barisan harus semakin panjang, semakin panjang. Untuk apa? Kok nggak? Ya terserah deh. Yang ada jodoh, yang nggak ada ya sudah. Ini kalau dengan Master komplain loh, Master. Mungkin gua kaduin kalau saya duduk Master. Rupanya haji apa? Cengkaring. Katanya terserah aja, bodo amat. Siwo. Karena Master adalah mempunyai sifat yang usaha. Yoyen cu yoli. Nah itu sifat-sifat dari guru agung kita. Yoyen cu yoli. Yoyennya bukan jodoh ya, ada usaha. Baru ada kekuatan. Kok nggak apa maksud bodhisattva dunia? Saya rasa sini pasti ada dengan cita-cita yang jadi Kuan Yin usaha. Ada orang yang berharap pertolongan Kuan Yin. Akhirnya yang jadi Kuan Yin mah relawan semua. Ada nggak ceritanya? Saya mau tunggu pertolongan Kuan Yin usaha, katanya kan dia nggak mau berobat tiba-tiba.
Ya kita lah jadi penipu usahanya. Kita antar ke rumah sakit kan begitu. Itu usaha. Demikian. Ya, si C ya. Udah ngerti? Jangan bodo amat ya. Ya. Oke ya. Rasa cukup ya. Apa lagi ada? Ini nggak mau pulang nih. Cukup ya? Oke, demikian saya cukup sampai di sini. Saya terima kasih ya. Saya doakan semoga Sisiung Suci hidupnya bahagia, senantiasa berada dalam dhamma, selalu dapat komunitas yang baik, senantiasa menjalin jodoh yang baik, diberi kesehatan juga, selalu mendapatkan hal-hal baik, hidup dalam harmonis, keluarga bahagia dan sejahtera. Kanan ya.